Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma alhimna as-shawab wa jannibna az-zalal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha lana al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du. Oke, yang online maupun yang offline, sekarang langsung memaknain kitab ya. Bagi yang online silahkan dihidupkan kameranya sambil memaknain kitab. Pakai kaos juga nggak apa-apa, serah. Tapi mau maknain kitab gitu. Nah sebelumnya, kawan-kawan, mumpung ini masih momen Idul Fitri, saya sebagai guru kalian nahwu maupun mustolah mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Maafkan segala kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang mungkin pernah saya lakukan menyakiti masing-masing kalian. Di momen lebaran ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga Allah memaafkan kesalahan-kesalahan baik saya maupun kalian. Dan biasanya kalau ada di Jawa itu ketika saya mengucapkan begitu ada timbal baliknya ada balasannya dari kalian. Akan tetapi sebagaimana adat guru-guru saya ketika dulu kita meminta maaf atau guru saya itu meminta maaf bahkan sama murid-murid atau santri-santrinya itu, ketika murid-murid mau minta maaf itu guru kita itu pasti bilang sebelum kalian minta maaf semuanya sudah saya maafkan. Jadi ya nggak usah minta maaf satu persatu atau apa, tapi sudah dimaafkan. Semoga Allah maafkan kita semua. Maaf bukan berarti lupa. Nah, maaf bukan berarti kalau kalian masih pernah dengar namanya Gus Dur itu bapak bangsa lah. Gus Dur itu dulu ketika menjadi presiden itu pernah dilengsarkan. Jadi pernah dulu zamannya kalau dulu kan presiden itu kan dipilih oleh MPR, Majelis Pemusyawaratan Rakyat. Tapi kalau sekarang kan dipilih rakyat kan. Kalau dulu dipilih MPR doang. Gus Dur terpilih oleh MPR itu dan diturunkan oleh MPR juga. Nah Gus Dur itu ketika pernah diwawancarain itu orang yang siapa yang paling ibaratnya yang paling di seluruh Indonesia ini orang yang paling dibenci Gus Dur itu siapa? Yang pertama itu Soeharto, dan yang kedua itu Amin Rais. Masih dengar kan? Ya, walaupun kalian sekarang mungkin beritanya Amin Rais membuat partai baru namanya Partai Umat atau apa, alam itu. Terus Gus Dur itu walaupun saya itu benci kedua orang ini, tapi setiap lebaran saya selalu mendatangin kedua rumahnya. Yang otomatis ketika lebaran udah nggak ada benci lagi. Berarti Gus Dur itu nggak pernah benci siapapun. Berarti terus ditanyain sama pewawancara itu waktu Kick Andy. Tahu pernah denger gak Kick Andy? Aduh Kick Andy. Nah itu yang wawancara itu bilang berarti Gus Dur melupakan dong semua yang pernah diperbuat oleh kedua orang ini. Terus Gus Dur menjawab, lupa tidak, maafkan iya. Jadi begitu.
Misalnya ada orang lain yang berbuat buruk kepada kamu. Nah, orang lain berbuat buruk kepada kamu, terus dia meminta maaf. Pasti kan kamu ada sisa sakit kan di hati ya. Orang disakitin dong. Ya, pasti ada sisi. Terus dia minta maaf, maafkan. Tapi lupa enggak? Lupa enggak? Karena suatu hari ketika dia berbuat buruk kepada kamu lagi, kamu pasti masih ingat dulu kamu pernah berbuat buruk kepada saya. Jadi untuk lupa tidak, tapi maafkan iya. Boleh kita maafkan. Karena seperti momen lebaran begini, maafkan semua orang yang pernah berinteraksi sama kita. Gitu. Dan semoga kita juga dimaafkan semua orang. Tapi untuk lupa akan kejahatan-kejahatan, akan kezaliman-kezaliman enggak. Kita selalu mengingat agar sebagai bahan introspeksi diri. Seperti halnya tugas-tugas atau apa kayak apa, manain kitab itu. Kalau kadang-kadang sekarang Pak Ustadz atau Miss, momen lebaran nih, maafkan semua tugas-tugasku, bagus gitu. Pengen terbebas semua tugas-tugasnya. Ya enggak, maafkan kamu terlambat, kamu enggak ngumpulin, saya maafkan, tapi untuk lupa enggak. Kamu tetap saya tagih. Gitu. Itu kewajiban kamu, enggak bisa. Untuk maaf, iya. Apa untuk kamu tidak? Ya langsung aja bismillahirrahmanirrahim. Halaman berapa? Bab apa? Baca. Kamu bab apa? Ya. Babul halaman berapa? Halaman 13 ya, yang online silakan dibuka di halaman 13. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa nafa'akum bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Babul awamili, bab amil-amil ad-dakhilati yang masuk alal mubtada'i, atas mubtada, wal khobari, dan khobar. Kemarin ada teori mubtada sama khobar, tapi sekarang ada penyakit yang masuk keduanya. Kalau mubtada itu rofa, khobar itu rofa, ketika kemasukan amil maka sudah nggak rofa lagi, ada penyakitnya. Begitu. Wahia, ya di situ. Wahia yaitu amil-amil itu apa aja? Salah satu asya'a, ada 3 macam. Salah satu asya'a, ada 3 macam. Kana, satu kana, wa akhwatuha, dan saudaranya kana. Wa akhwatuha, dan saudaranya kana. Wa inna, dan inna. Wa akhwatuha, dan saudaranya inna. Wa zonantu, dan 3 zonantu. Wa akhwatuha, dan saudaranya zonantu. Ada kana, ada inna, ada zonantu. Nanti dijelaskan satu per satu. Fa amma zonantu, fa amma kana ya. Fa amma kana, adapun kana. Wa akhwatuha, dan saudaranya kana.
Fa innaha maka sesungguhnya kana tarfa'u merofakan al isma isimnya wa tangsibu dan menasabkan al khobaro khobar. Suara ayat saya terdengar, Salman? Kok Salman? Siapa? Fatwan? Suara saya terdengar? Salman, Raffi, Zaki, Alim. Suara saya terdengar enggak? Watang sibu dan menasobkan al khobaro khobar. Wahia yaitu kana satu kana. Jadi kalau kana sama saudaranya kana itu apa aja? Wa amsa dan dua amsa. Artinya amsa itu masuk waktu sore. Artinya amsa masuk waktu sore. Wa asbaha dan kata asbaha artinya masuk waktu subuh. Amsa masuk waktu sore. Wa asbaha dan masuk waktu subuh. Wa adha dan masuk waktu duha. Wa dhalla dan artinya wa dhalla dan lafadz dhalla artinya menjadi. Atau bisa diartikan masuk seluruh hari gitu loh. Menutupi seluruh hari. Wabata dan kata bata artinya masuk waktu malam. Wasoro dan kata soro artinya menjadi. Walaisa dan kata laisa artinya tidaklah. Tidaklah atau bukan. Wa mazala dan kata mazala artinya tidak henti-hentinya.
Wa mangfakka, dan mangfakka artinya tidak henti-hentinya juga. Wa mafati'a, dan mafati'a artinya tidak henti-hentinya juga. Wa ma bariha, dan kata ma bariha artinya tidak henti-hentinya. Sama itu artinya. Wa madama, dan kata madama artinya selaginya. Wa ma, dan fi'il tasarrufa yang dapat ditasrif dalam ilmu sorof. Minha, dari kata-kata di atas. Minha, dari kata-kata di atas. Nahwu contohnya kana, lafat kana, wa yakunu, dan lafat yakunu, wa kun, dan lafat kun. Wa asbaha, dan lafat asbaha, wa yusbihu, dan lafat yusbihu, wa asbih, dan lafat asbih. Takulu, kamu berkata, kana Zaidun qaiman. Kana, ada, Zaidun, Zaid, qaiman, orang yang berdiri. Walaisa Amrun syahison. Walaisa, dan bukanlah Amrun, Amar, syahison, orang yang berdiri. Wama, dan contoh-contoh asbaha, yang menyerupai dzalika, yang demikian. Nanti contoh apa itu penjelasannya setelah manainnya ini selesai. Wa amma inna, dan adapun inna, wa akhwatuha, dan saudaranya inna, fa innaha, maka sesungguhnya inna dan saudaranya, tangsibu, menasobkan, al isma, isimnya.
wa tarfa'u dan merofa'kan al khabara khobarnya, wa yaitu inna artinya sesungguhnya, wa anna dan anna artinya juga sesungguhnya, walakinna dan lakinna artinya akan tetapi, wa ka'anna dan ka'anna artinya seolah-olah atau seakan-akan atau seperti juga boleh. Walaita dan laita artinya andaikan, wala'alla dan la'alla artinya semoga. Taqulu kamu berkata, inna Zaidan, inna tadi artinya apa Bagus? Nah, kalau inna Zaidan berarti sesungguhnya siapa? Zaid qaimun, orang yang berdiri. Walaita amron syakhisun, walaita amron andai kata Amr, syakhisun orang yang berdiri. Wama dan contoh-contoh asbaha yang menyerupai dalika yang demikian. Wa makna inna dan arti inna, wa anna dan anna litauqidi untuk penguatan, untuk penguatan. Misalnya kalau kamu ngomong Zaid adalah orang yang berdiri, terus sama sesungguhnya Zaid adalah orang berdiri, beda enggak itu? Beda kuatan yang mana? Yang ada sesungguhnya. Walakinna dan makna lakinna lil istidraki untuk mengiringi perkataan. Maksudnya mengiringi perkataan itu gimana? Misalnya saya bilang Zaid adalah orang yang berdiri, akan tetapi dia sambil berjalan, atau akan tapi dia sambil ngantuk, dia berdiri tapi ngantuk gitu. Ya, walakinnahu naim gitu. Inna Zaidan atau Zaidun qaimun walakinnahu naim. Ternyata walaupun dia berdiri akan tapi ngantuk, ternyata masih berdiri juga ngantuk, kan otomatis itu kan untuk menyusuli kalimat sebelumnya. Wa ka'anna dan arti ka'anna litashbihi untuk penyerupaan. Seolah-olah Zaid itu seperti bulan, seolah-olah. Walaita dan laita artinya laita, walaita dan arti laita litamanni sebagai pengharapan. Andai kata tahun ini saya rajin, maka nilainya baik. Tapi ternyata enggak rajin, makanya nilainya banyak yang di bawah KKM. Wala'alla dan arti la'alla litarajji sebagai pengharapan wa tawaqqu'i
dan yang pasti terjadi. Jadi mengharapkan sesuatu yang memang pasti terjadi. Wa amma dzonantu dan adapun dzonantu wa akhawatuha dan saudaranya dzonantu. Fa innaha maka sesungguhnya dzonantu wa akhawatuha tangsibul mubtada'a tangsibu menasobkan al mubtada'a mubtada wal khobaro dan khobar ala annahuma syaratnya bahwa keduanya ya mubtada dan khobar maf'ulani menjadi maf'ul laha bagi dzonantu, laha bagi dzonantu. Oh ya, yang apa Mas? Laha bagi dzonantu. Waya yaitu dzonantu. Waya yaitu dzonantu. Satu kata dzonantu saya menyangka, wa hasibtu dan dua hasibtu, wa khiltu dan tiga khiltu, artinya sama itu, saya menyangka ya. Wa za'amtu dan za'amtu artinya saya menyangka. Wa ra'aitu dan saya yang menyangka, ini sama semuanya menyangka. Saya mengira, saya menyangka. Wa alimtu dan saya mengetahui. Wa wajadtu dan saya menemukan. Wa takhadtu dan saya mengambil. Wa ja'altu dan saya menjadikan. Wa sami'tu dan saya mendengar. Taqulu kamu berkata, dzonantu Zaidan qa'iman, dzonantu saya mengira Zaidan Zaid qa'iman orang yang berdiri. Wa ra'aitu dan saya mengira Amron Amr syakhisan orang yang berdiri. Sama contohnya. Wama dan contoh-contoh asbaha yang menyerupai dalika yang demikian.